Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berlindung kepadanya dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Amin. Manusia tidak pernah lepas dari salah dan dosa. Bahkan disebutkan tidak ada satu orang manusia pun di dunia ini yang tidak pernah melakukan kesalahan. Bisa saja orang yang penuh dosa bertaubat, sehingga menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melanjutkan pembahasan, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Supaya admin bisa terus update seputar sejarah para waliullah dan sejarah Islam lainnya. Bagi yang sudah subscribe, like, komen, dan share, semoga rezekinya terus mengalir tiada henti, dimudahkan dalam mencari rezekinya, dikabul semua hajat-hajatnya, disehatkan semua keluarganya, dan diberkahkan segalanya, semuanya, selamanya, amin. Ini adalah kisah Abu Said Al-Harras, perjalanan seorang waliullah, sang mistikus cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Said Ahmad bin Isa Al-Harras merupakan seorang ahli ilmu tasawuf besar dari Baghdad. Ia dikenal memiliki hubungan dekat dengan Zunnun al-Misri, serta menjalin persahabatan dengan tokoh-tokoh tasawuf, seperti Bisir al-Hafi dan Sari as-Sakati. Dalam dunia tasawuf, ia memainkan peranan penting dalam memperkenalkan ajaran tentang pelepasan diri dari sifat-sifat manusiawi, demi mencapai kesempurnaan dalam sifat-sifat ketuhanan. Banyak karyanya yang mengangkat tema-tema spiritual yang dalam, dan sebagian dari tulisan-tulisannya masih dapat ditemukan hingga kini. Meskipun waktu wafatnya tidak tercatat secara pasti, diperkirakan ia meninggal antara tahun 279 Hijriah atau 892 Masehi, dan 286 Hijriah atau 899 Masehi. Julukan, Lidah Tasawuf, diberikan kepada Abu Said Al-Harras, karena kemampuannya dalam menyampaikan ajaran-ajaran tasawuf, yang sulit dipahami oleh banyak orang. Di antara para ahli tasawuf, ia dikenal sebagai figur yang mampu menjelaskan konsep-konsep ketuhanan dengan sangat jelas. Dikatakan bahwa ia menulis sekitar 400 kitab, yang menitikberatkan pada pelepasan diri dari segala keterikatan duniawi. Keistimewaan dalam keilmuannya, menjadikannya salah satu ahli tasawuf, yang sulit dicari tandingannya. Namun, pemikirannya tidak selalu diterima oleh kalangan teolog, yang lebih berpegang teguh pada teks agama. Sebagian dari mereka menganggap pemikirannya terlalu berani, dan bahkan menyesatkan. Salah satu karyanya yang dikenal dengan Kitab Rahasia, mendapat kritikan tajam, karena mengandung konsep-konsep yang sulit dipahami, bagi mereka yang belum terbiasa, dengan pemikiran mistik yang mendalam. Dalam salah satu tulisannya, Abu Said Al-Harras menyampaikan, seorang hamba yang benar-benar kembali kepada Allah, menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya, dan senantiasa berada dalam kehadirannya, akan kehilangan kesadaran akan dirinya sendiri, serta segala sesuatu selain Allah. Jika engkau bertanya kepadanya apa yang dicarinya, ia hanya mampu menjawab, Allah, Allah. Selain itu, ia juga pernah berkata, seorang pengamal tasawuf sejati, jika ditanya tentang keinginannya, hanya akan menjawab, Allah. Jika dalam keadaan fana seperti ini, seluruh anggota tubuhnya dapat berbicara, maka semuanya akan mengucapkan, Allah, Allah. Cahaya ketuhanan telah menyelimuti dirinya, hingga ia larut dalam kehadirannya. Kedekatannya dengan Allah begitu dalam, hingga tak seorang pun dapat menyebut namanya di hadapannya. Sebab, segala sesuatu yang berasal dari hakikat, akan kembali kepada hakikat, dari Allah menuju Allah. Sementara bagi manusia biasa, hampir tidak ada sesuatu yang benar-benar berasal darinya. Maka bagaimana mungkin mereka dapat menyebut namanya, dengan penuh makna? Pada titik ini, akal manusia akhirnya tunduk dalam kebingungan dan keagungannya. Salah satu pemikirannya yang menarik adalah, tentang bagaimana manusia dapat memilih untuk mendekat, atau menjauh dari Tuhan. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk menentukan, seberapa dekat ia ingin berada dengan Allah. Aku memilih untuk menjaga jarak, karena aku tidak mampu menanggung beratnya kedekatan tersebut. Pernyataan ini mengingatkan pada kebijaksanaan Luqman, yang pernah berkata, aku diberi pilihan antara kebijaksanaan, dan kemampuan melihat masa depan. Aku memilih kebijaksanaan, karena aku tidak mampu menanggung beban, mengetahui apa yang akan terjadi.
Abu Said Al-Haras mengalami berbagai peristiwa rohani dalam tidurnya. Dalam salah satu mimpinya, ia mengisahkan, "Aku melihat dua malaikat turun dari langit, dan bertanya kepadaku, apa makna kesetiaan?" Aku menjawab, "Kesetiaan adalah menunaikan janji kepada Allah." Mereka berkata, "Jawabanmu benar," lalu mereka kembali ke langit. Dalam mimpi lain, ia bertemu dengan Nabi Muhammad, dan mengingat percakapan mereka. Nabi bertanya kepadaku, "Apakah engkau mencintaiku?" Aku menjawab, "Kecintaanku kepada Allah begitu besar, sehingga aku tidak sempat mencintai selainnya." Lalu beliau berkata, "Barang siapa mencintai Allah, maka ia pun mencintaiku." Dalam mimpi lainnya, Abu Said Al-Haras mengisahkan perjumpaannya dengan iblis. Dalam mimpinya, ia mengangkat tongkat untuk menghantam iblis, tetapi tiba-tiba terdengar suara dari langit yang berkata, "Benda itu tidak akan menakutinya, yang ditakutinya adalah cahaya dalam hatimu." Mendengar hal itu, Abu Said lalu berkata kepada iblis, "Mendekatlah kepadaku." Namun, iblis menjawab, "Aku tidak memiliki kuasa atasmu, sebab engkau telah meninggalkan sesuatu, yang menjadi senjataku untuk menyesatkan manusia." "Apa yang telah kutinggalkan?" tanya Abu Said. Iblis menjawab singkat, "Kecintaan terhadap dunia." Sebelum pergi, iblis menoleh dan berkata, "Namun, masih ada satu hal kecil dalam diri manusia, yang dapat kugunakan untuk mencapai tujuanku." "Apa itu?" tanya Abu Said. "Bergaulah dengan pemuda, yang tidak memiliki arah," jawab iblis sebelum menghilang. Mimpi bertemu Nabi dan pelajaran dari syair. Di Damaskus, Abu Said kembali bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, yang saat itu ditemani Abu Bakar dan Umar. Dalam mimpinya, Abu Said sedang melantunkan syair sambil menepuk dadanya. Nabi kemudian berkata kepadanya, keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Dari mimpi tersebut, Abu Said memahami, bahwa terlalu banyak melantunkan syair, bisa membawa dampak negatif, jika tidak diarahkan untuk kebaikan. Mimpi bertemu dengan putranya yang telah tiada. Abu Said Al-Haras memiliki dua orang putra, dan salah satu dari mereka telah meninggal dunia. Suatu malam, ia bermimpi bertemu dengan anaknya yang telah tiada. "Wahai anakku, bagaimana Allah memperlakukanmu?" tanya Abu Said. Anaknya menjawab, "Allah telah membawaku ke hadiratnya, dan memberiku kebahagiaan yang tak terbayangkan." Abu Said kemudian meminta nasihat darinya, "Nak, berikan aku petuah." Putranya menjawab, "Ayah, jangan pernah berprasangka buruk terhadap Allah. Lanjutkanlah," pinta Abu Said. Putranya menatapnya dan berkata, "Ayah, jika kukatakan, engkau mungkin tidak sanggup melaksanakannya." Namun, Abu Said tetap bersikeras, "Aku akan memohon kepada Allah agar menguatkanku." Akhirnya, putranya berkata, "Ayah, jangan biarkan sehelai benang pun menghalangimu dari Allah." Sejak mimpi itu hingga akhir hayatnya, selama 30 tahun, Abu Said tidak pernah melupakan nasihat putranya itu. Sanad hadis dan hikmah dari Abu Said Al-Haras. Abu Said Al-Haras dikenal sebagai seorang yang memiliki sanad hadis, yang tersambung hingga Rasulullah. Salah seorang muridnya, Abu Al-Fat Yusuf bin Umar, bin Masrur Al-Zahid dari Baghdad, meriwayatkan bahwa ia pernah mendengar Abu Said berkata, "Aku pernah bermimpi melihat iblis melintas di sebuah sudut. Aku memanggilnya, 'Datanglah ke sini, apa yang kau inginkan?' Iblis menjawab, 'Aku bertugas menyesatkan manusia, tetapi engkau telah menolakku.' Aku bertanya lagi, 'Apa yang kau lakukan di dunia?' Iblis menjawab, 'Aku hanya menipu manusia.' Saat ia hendak pergi, ia berkata, 'Namun, di antara kalian ada yang masih lemah.' Aku bertanya, 'Apa kelemahan itu?' Iblis menjawab, 'Bersahabat dengan orang-orang yang tersesat dalam kebingungan, dan tertipu oleh hal-hal baru.' Abu Said dikenal karena hikmah, dan kebijaksanaannya dalam dunia tasawuf. Ketika seseorang bertanya kepadanya tentang konsep al-uns, yaitu kedekatan dengan Allah, ia memberikan jawaban. Al-uns adalah kebahagiaan yang muncul dari hati, yang dekat dengan Allah. Ini adalah ketenangan yang bersumber dari perasaan aman dalam keberadaannya, dan kenyamanan dalam kasihnya. Seseorang yang merasakan al-uns akan tenggelam, dalam kelembutan spiritual,
tanpa terganggu oleh hiruk-pikuk dunia. Suatu malam, ketika sedang tidur, Abu Said Al-Haras terbangun mendadak dan berkata, "Tulislah apa yang aku terima dalam mimpi ini." Dalam penglihatannya, ia mendengar suara yang berkata, "Allah telah menjadikan ilmu sebagai penerang bagi manusia untuk mengenalnya. Hikmah adalah anugerah yang diberikannya, agar hamba-hambanya semakin dekat kepadanya. Ilmu membantu memahami hakikat, sementara marifat adalah jalan menuju pengenalan sejati kepadanya. Dengan ilmu, seseorang mendapatkan wawasan, dan dengan marifat, seseorang mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Ilmu diperoleh melalui pembelajaran, sedangkan marifat hanya bisa diraih melalui pengalaman langsung dengannya." Abu Said juga pernah berkata, "Manusia ibarat air yang tenang, jernih, dan bersih. Namun, jika air itu diguncang, maka apa yang tersembunyi di dasarnya akan tampak. Demikian pula dengan manusia, sifat aslinya akan terlihat saat ia menghadapi ujian, baik secara langsung maupun dalam situasi sulit. Maka, siapa yang tidak mengenal dirinya sendiri, bagaimana mungkin ia bisa mengenal Tuhannya?" Dalam kesempatan lain, ia mengungkapkan pemikirannya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad. Hati seseorang akan selalu terikat dengan cinta kepada mereka yang berbuat baik kepadanya. Dari pemahaman ini, Abu Said berkata, "Sungguh aneh jika seseorang tidak mampu melihat kebaikan yang dilakukan sesamanya. Jika ia tidak dapat menyadari kebaikan yang datang dari manusia, bagaimana mungkin ia bisa mengenali kebajikan yang Allah limpahkan kepadanya?" Selain itu, ia juga menegaskan, sesuatu yang tersembunyi dalam diri seseorang, tetapi bertolak belakang dengan apa yang ia tampakkan, adalah bentuk kepalsuan. Mengenai kebijaksanaan para arifin, Abu Said berkata, "Orang-orang arif memiliki lautan ilmu yang luas, kisah-kisah yang luar biasa. Mereka berbicara dengan bahasa keabadian, menyampaikan pesan yang tetap bermakna sepanjang zaman." Ia juga pernah berbicara tentang makna cinta sejati. Cinta adalah ketika seseorang senantiasa mengadu kepada kekasihnya, tentang segala sesuatu. Ia tidak pernah ingin berpisah, selalu mengikuti jejaknya, dan mengingatnya dalam setiap keadaan. Dalam sebuah puisi, ia mengungkapkan kerinduannya kepada sang kekasih ilahi. "Tahukah kau di mana kabar tentangnya? Adakah tanda-tanda kehadirannya? Seandainya ku tahu di mana tendanya berdiri. Di mana ia beristirahat sebelum kembali. Angin pagi dari tempatnya berasal. Akan menghapus rinduku yang membara." Suatu malam, Abu Said bermimpi bertemu kembali dengan iblis. Dalam mimpinya, iblis tampak menjauh darinya. Abu Said lalu memanggilnya dan bertanya, "Wahai iblis, kemarilah. Apa yang kau inginkan?" Iblis menjawab, "Apa lagi yang bisa kulakukan terhadapmu? Engkau telah menyingkirkan sesuatu yang biasanya kugunakan untuk menjerat manusia. Apa yang telah aku tinggalkan?" Tanya Abu Said. "Dunia," jawab iblis. Namun sebelum pergi, iblis menoleh kembali dan berkata, "Meski begitu, aku masih memiliki cara lain untuk membisikkan sesuatu kepadamu." "Apa itu?" tanya Abu Said penasaran. "Bergaul dengan orang yang banyak bicara," jawab iblis. Dari mimpi ini, Abu Said memahami bahwa dunia dan ucapan yang sia-sia adalah dua alat utama yang digunakan iblis untuk menyesatkan manusia. Pesan terakhir dari Abu Said Al-Haras. Abu Said Al-Haras pernah memberikan nasihat berharga. "Singkirkan ketergantungan pada makhluk dari hatimu, maka kau akan menemukan jalan menuju keinginanmu yang sejati." Kisah seorang lelaki fakir, yang mengeluarkan uang dari tiang. Suatu hari, Abu Said Al-Haras berada di Mekah bersama seorang sahabatnya, yang dikenal sebagai seseorang yang sangat berhati-hati, dalam menjalankan agamanya. Selama 3 hari berturut-turut, mereka tidak memiliki makanan untuk disantap. Di hadapan mereka, ada seorang pria miskin yang membawa sebuah mangkuk dan teko, yang tertutup dengan anyaman daun rami. Menurut kisah yang diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi dalam Sifat Safwah, setiap kali Abu Said memperhatikannya, pria itu selalu terlihat tengah menikmati sepotong roti. Melihat hal tersebut, Abu Said membatin, "Demi Allah, malam ini aku akan meminta pria itu untuk berbagi makanan dengan kami." Namun, sebelum ia sempat mengutarakan niatnya,
Pria miskin itu tiba-tiba menoleh dan berkata, tentu, ini adalah kehormatan bagi saya. Ketika malam tiba, Abu Said kembali memperhatikan si lelaki fakir. Namun, berbeda dari sebelumnya, kali ini pria tersebut tampak tidak memiliki makanan sama sekali. Tanpa berkata apapun, ia mengusap sebuah tiang di dekatnya. Ajaibnya, setelah beberapa saat, sesuatu menempel di telapak tangannya. Dengan tenang, ia menyerahkannya kepada Abu Said. Betapa terkejutnya Abu Said saat menyadari bahwa benda itu adalah uang dirham, yang berbeda dari yang biasa ia lihat. Berkat uang tersebut, mereka akhirnya dapat membeli makanan untuk mengisi perutnya yang kosong. Beberapa waktu kemudian, Abu Said kembali menemui pria fakir itu. Dengan rasa ingin tahu yang besar, ia bertanya, "Aku melihat apa yang kau lakukan malam itu. Bagaimana kau bisa mendapatkan dirham itu? Jika ada amalan khusus yang harus dilakukan, tolong ajarkan kepadaku." Pria itu tersenyum dan menjawab dengan singkat, "Ada satu hal yang harus kau lakukan." "Apa itu?" tanya Abu Said penuh rasa penasaran. Dengan tenang, pria itu berkata, "Jangan biarkan hatimu bergantung pada makhluk. Jika kau mampu melepaskan keterikatan itu, kebutuhanmu akan selalu terpenuhi." Hikmah dari kisah ini mengajarkan bahwa bergantung kepada manusia secara berlebihan, hanya akan membawa kekecewaan. Ketika seseorang menaruh harapan yang terlalu besar pada sesama, ia berisiko merasa terluka, jika harapannya tidak terpenuhi. Sebaliknya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tempat bergantung yang sejati. Manusia hanyalah perantara, bukan tujuan. Melepaskan ketergantungan kepada makhluk akan membawa ketenangan dan mencukupi kebutuhan dengan cara yang tak terduga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.